Shalom, shalom, shalom. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali di acara Menara Doa Online. Siang hari ini, sebelum kita mulai, mari kita minta pimpinan Roh Kudus supaya acara Menara Doa ini bukan menjadi suatu rutinitas, tetapi roh dan jiwa kita haus akan Tuhan dan banyak hal yang ada di dalam diri kita, pergumulan-pergumulan kita berseru kepada Tuhan dalam doa dan pujian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami, Engkau mengerti isi hati kami. Banyak pergumulan kami mengenai kehidupan pribadi, mengenai gereja, mengenai dana, mengenai anak-anak cucu. Semuanya Tuhan menyatu di dalam penyembahan, di dalam bahasa roh. Engkau yang tahu ya Tuhan, Engkau yang mengerti seruan kami. Pimpin juga para pemirsa dimanapun mereka berada, yang saat ini bersama-sama memuji dan menyembah. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya siang hari ini kita pasti akan melihat Tuhan bekerja dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati pikiran kita supaya kuasa Tuhan benar-benar nyata dan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak boleh menyerah. Karena walaupun kita tidak mengerti yang kita alami, tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tak menyerah, walau ku kan tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Senangkan hatimu, ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik
semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku. Katakan dari awal. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Kami tidak akan goyah, dan kami percaya iman kami pasti akan berbuah. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan
takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, katakan sama-sama, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Dari awal kita pujikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik, semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Angkat tangan kita katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Iman kami takkan goyah, kami mau tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau baik, haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Ya la 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 la. Glory, glory, glory. Terima kasih. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Aku sembah, tiada yang seperti Engkau. Glory, glory. Haleluya.
glory, 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 glory. Ya la 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 la. Ku sembah, ku sembah, ku sembah. Glory, glory. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan suara. Glory, 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 glory. Haleluya. Kami sembah, kami sembah. Ya la 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 la. Glory, glory. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah, ku sembah. Glory, glory. Terima kasih Glory, glory, terima kasih. Sembah, ku sembah. Haleluya. Engkau bekerja. Ku sembah, Engkau bekerja. ku sembah. Di hidup kami, di keluarga kami, di gereja Mari Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pertolongan Bapakku yang ajaib, Bapakku yang hebat. Ku tetapkan imanku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk Yo Roh Kudus, percaya. ayo Tuhan, ayo Tanpa syarat, bekerja, tanpa goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Katakan bersama-sama. Nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, Senangkan hatimu. katakan ku tetapkan. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, Senangkan hatimu. katakan sekali lagi. Ku nyatakan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, Senangkan hati. sekali lagi katakan dengan mengangkat tangan kita. Hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya saat kami beriman dengan setia,
saat kami percaya dengan tidak goyah, maka Engkau pasti melakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapa buat kehadiran-Mu pada siang hari ini. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pasti berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami diberkati dengan pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan biar terlebih Engkau sendiri Tuhan diberkati dan disenangkan melalui setiap ujian pada siang hari ini. Kami berdoa ya Bapak pada siang hari ini untuk setiap kami. Mungkin di antara kami ada yang sakit, mungkin di antara kami ada yang dalam kekurangan, mungkin kami ada yang dalam masalah rumah tangga kami. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau mendengar setiap doa-doa kami ya Bapak. Engkau pasti akan melakukan bagian-Mu, karena kami sudah melakukan bagian kami, yaitu berdoa, memuji, menyembah nama-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya mujizat tidak lama lagi akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan Tuhan pasti akan nyata bagi setiap kami. Memberkati juga gereja-Mu AGCC GPT Kota Kudus di dalam setiap program-program, terlebih ke depan kami rindu memiliki sebuah sistem video kamera supaya ibadah online kami boleh berjalan dengan lebih baik. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, keperluan dana sebesar 70 juta di dalam nama Tuhan Yesus, Kau pasti akan mengabulkannya, Kau pasti akan memberikan berkat-Nya. Karena kami tahu kami tidak mengandalkan kekuatan kami hanya melakukan bagian kami, dan kami percaya Engkau akan melakukan bagian-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan yang kaya, Kau Tuhan yang sanggup mencukupkan segala keperluan gereja kami. Dan sebentar kami akan mendengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hati pikiran kami, biar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat buat setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Dan setiap kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat bertemu kembali di renungan Menara Doa Online siang hari ini. Pembacaan kita hari ini ada di Ayub pasal 6, 7, dan 8. Ayub pasal 6, 7, dan 8. Saudaraku, di Ayub pasal yang ke-6, judul perikopnya Ayub kecewa terhadap sahabat-sahabatnya. Memang saudaraku ya, tatkala seseorang tertimpa musibah, sakit penyakit, kesulitan, kemudian sahabatnya ini justru menghakimi. Sahabatnya ini justru mengolok-olok secara tidak langsung, menjustifikasi bahwa Ayub ini pasti dihukum Tuhan. Musibah-musibah semua yang terjadi itu karena ada dosa yang tersembunyi. Nah saudaraku, betapa kecewanya Ayub, yang kalau nanti kita membaca di pasal ke-31, Ayub merasa benar. Dan Tuhan juga mengatakan hambaku Ayub itu orang yang benar. Hampir tidak ada cacat celanya. Jadi kalau saudara hidup benar, berusaha dengan sekuat tenaga, jujur, tulus, tetapi orang menyalahpahami, wah itu betul-betul sakit. Saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Ayub. Kalau dia memang jahat, nah itu lain cerita. Tetapi dia orang yang saleh, orang yang benar, orang yang jujur. Dan tatkala teman-temannya menuduh dia bahwa ada dosa-dosa yang tersembunyi, maka itu suatu tekanan yang paling berat, lebih dari rasa sakit jasmani yang dirasakan. Nah saudaraku, di dalam pasal yang ke-8 bukan hanya satu sahabatnya Elifas, tetapi giliran sahabat yang kedua Bildad juga
sama mengemukakan teologi yang dia dapatkan waktu itu. Saya tidak mengerti Elifas, Bildad dan satu temannya lagi mendapatkan teologi dari mana. Tapi saya yakin hati nurani manusia itu sudah mengungkapkan atau menyaksikan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu akan membalas yang jahat dengan yang jahat. Siapa menabur pasti menuai. Itu yang ada di konsep teman-teman Ayub. Itu sebabnya sama dengan Elifas, Bildad pun juga berkeyakinan akan pendapatnya pasti Ayub berdosa. Kalau Ayub tidak berdosa tidak mungkin mengalami musibah yang berurutan. Sama seperti orang-orang yang tidak percaya yang ada di Pulau Malta tatkala Paulus setelah lolos dari tsunami 14 hari 14 malam, kemudian seluruh penumpang kapal itu hampir tidak bisa terselamatkan karena mereka bisa ke tepian itu memakai pecahan-pecahan kapal dan skoci. Dan tatkala Paulus kedinginan, dia ingin membuat kayu bakar, tiba-tiba ada ular kobra yang mematuk lengan Paulus. Melihat hal demikian, maka orang-orang di Pulau Malta yang tidak percaya Yesus, ya, mereka bisa mengatakan orang ini pasti orang yang tidak baik. Baru saja lolos dari tsunami 14 hari 14 malam terkatung-katung di tengah laut. Begitu terselamatkan langsung digigit ular. Apalagi ular tedung, ular kobra. Secara manusia pasti mati, pasti mati. Dewa tidak mengizinkan dia untuk hidup seolah-olah orang-orang di pulau itu mengatakan. Nah, saya katakan orang-orang di Pulau Malta ini punya teologi ya. Dari mana saya tidak tahu, tapi hati nurani mereka mengatakan kalau orang itu selalu ditimpa kesialan itu pasti ada dosa yang tersembunyi, pasti Tuhan murka, begitu saudaraku. Mari kita baca pendapat Bildad yang saya yakin juga sangat menyakiti hati Ayub seperti pendapat Elifas. Maka berbicara Bildad orang Sua pasal 8, Ayub pasal 8 ayat 1. Berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Tuhan membengkokkan keadilan? Masakan Yang Maha Kuasa membengkokkan kebenaran? Ya tentu tidak. Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Tuhan dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Apa yang dikatakan Bildad ini memang benar, ya. Teologianya itu memang benar. Tapi tidak untuk saat itu, tidak untuk saat itu. Bildad tidak mengerti Tuhan itu punya proses yang panjang. Apa yang dikatakan Bildad, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Betul. Tapi setelah sekian lama di pasal-pasal yang terakhir, saya tidak mengerti entah itu berapa tahun atau berapa puluh tahun. Tapi apa yang dikatakan Bildad benar. Akhirnya bukankah kedudukan Ayub yang dahulu kelihatan lebih hina karena semuanya diganti 2 kali lipat. Harta bendanya, anak-anaknya, ya kan? Dan dikatakan kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Tuhan akan bangkit demi engkau. Dan betul, memang Tuhan membela Ayub. Justru Elifas dan Bildad ini yang dimarahi Tuhan, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita melihat
apa yang diucapkan oleh Bildad itu benar. Benar. Tapi tidak untuk waktu yang singkat. Bildad Elifas tidak mengerti cara kerja Tuhan. Bildad dan Elifas ngertinya kalau seseorang bersih dan jujur kena musibah mungkin 3 bulan langsung pulih. Ya. Kalau dia bangkrut karena jujur ditipu orang tahun depan langsung kaya lagi. Itu yang ada di teologia Bildad dan teman-temannya. Tetapi kita tidak mengerti. Jalanmu bukan jalanku kata Tuhan. Rancanganmu bukan rancanganku. Dan kita tidak mengerti proses Tuhan seberapa lama. Ini yang membuat orang Kristen seringkali tersandung. Orang Kristen seringkali tidak mau setia kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengerti cara Tuhan memproses itu berapa lama. Nah saudaraku, itu sebabnya hari ini kita mengerti. Walaupun yang dikatakan Bildad itu benar, tapi itu membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Nah saudaraku, bahkan kadang-kadang bukan saat hidup ini kita dibalas. Kita melihat Ibrani pasal 11 orang-orang yang beriman. Seperti Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Seperti Yakobus dipenggal kepalanya. Apakah memang orang benar itu betul langsung Tuhan bangkitkan kembali, langsung mendapat ganjaran? Oh tidak, kadang-kadang ganjarannya malah setelah kematian kita, setelah kehidupan yang akan datang di kerajaan 1000 tahun, di kerajaan sorga. Justru ganjarannya ada tidak saat kita hidup di dunia ini. Nah ini yang tidak dimengerti oleh kawan-kawan Ayub. Memang secara umum banyak yang menuai di saat mereka masih ada di dunia ini. Entah itu baik ataupun jahat. Kalau Daud pernah berbuat baik, tatkala Absalom memberontak, teman-temannya saling datang membawakan roti, kue kismis, keledai, tunggang. Nah itu karena dia menabur yang baik kepada teman-temannya, kemudian berapa tahun kemudian menuai. Nah tatkala dia membunuh Uria, dia menabur yang jelek, kemudian berapa puluh tahun kemudian menuai yang jelek juga. Itu memang betul, tapi sekali lagi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan cara pikir teologi kita, tidak bisa. Karena Tuhan itu pribadi, Tuhan itu oknum. Lagu mengatakan suka-sukamu Tuhan. Ya terserah Tuhan. Sebab pribadi itu unik. Pribadi itu bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Pribadi itu belum pasti. Contoh, saudara punya teman baik ya kan. Yang satu minta tolong ditolongin. Yang satu minta tolong gak ditolongin juga. Padahal orangnya baik, orangnya sama. Mengapa? Karena pribadi itu punya pertimbangan-pertimbangan. Entah waktu itu hatinya gak enak sehingga tidak mau menolong. Atau entah dia waktu itu hatinya enak sehingga ditolong. Atau kita tidak mengerti mengapa dia menolong yang satu tidak menolong yang lain. Itu sebuah misteri dan kita tidak bisa memberikan satu patokan atau teologi bahwa kalau A mesti nanti akhirnya ke B, tidak bisa. Nah itu sebabnya sebagai orang-orang percaya secara umum kita tahu firman Tuhan tidak berubah. Saudaraku, kalau engkau hidup jujur, kalau engkau bersih, maka Tuhan akan bangkit melawan engkau. Maaf, Tuhan bangkit mengangkat engkau, itu pasti. Tapi kapan? Nah itu tidak diberitahu. Ya, dikatakan maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Itu pasti. Kedudukan kita di kerajaan 1000 tahun mulia, kedudukan kita di kerajaan surga akan sangat mulia. Kalau dibanding sekarang tidak ada apa-apanya. Sebabnya Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal melebihi segala-galanya. Puji nama Tuhan. Tetap percaya firman Tuhan tidak berubah. Walaupun Bildad Elifas mengerti sepotong. Tetapi hari ini kita dilengkapi lagi.
pengertian kita bertambah bahwa apa yang dikatakan Elifas Ayub betul, tetapi tunggu waktu Tuhan kapan, itu yang menjadi rahasia Tuhan. Mari kita tetap setia, pegang teguh janjinya. Kalau engkau tetap pegang teguh janjinya, semakin cepat pemulihan Tuhan terjadi. Tetapi kalau kita bimbang dan ragu, semakin lama pemulihan itu terjadi. Puji nama Tuhan, sampai di sini renungan firman Tuhan. Yuk kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, dari sakit, penyakit, kecelakaan, kesialan. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari saudaraku kembali beraktivitas, percaya janji Tuhan. Tidak perlu ingin tahu kapan waktunya Tuhan. Tetapi tatkala engkau pegang janji Tuhan, maka Dia akan menggenapi janjinya. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan, sampai jumpa besok. Bye-bye.